Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung pada Zoom singkat pada pertemuan mata kuliah Etika Profesi PR. Kali ini saya akan memberikan contoh untuk tugas pertama yang untuk sebagai proyek di pengganti UTS. Jadi saya kira di kelas ini tadi udah ada saya cek sudah ada satu yang mengirimkan, tetapi itunya apa makalahnya bisa dibuka tetapi Instagramnya masih di private, jadi teman-teman nanti tolong Instagramnya nggak usah di private, jadi saya bisa ngecek secara langsung. Saya akan memberikan contoh ini berkaitan dengan antara krisis PR antara Aqua dengan KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya melihatnya, jadi teman-teman bisa melihatnya dari teori etika PR ataupun teori PR lainnya. Jadi sehingga melihatnya itu bisa berbasis kepada teori dan berbasis kepada opini-opini. Nanti teman-teman bisa mengembangkannya berbasis dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan atau berbasis pada teori yang dipilih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang situational crisis communication theory. Jadi ini adalah salah satu teori komunikasi krisis yang paling populer ya, pernah dikemukakan ataupun ditemukan oleh Comte tahun 2007. Teori ini banyak digunakan oleh para praktisi PR, para konsultan PR itu dalam menangani krisis komunikasi. Teman-teman sudah tahu kan apa itu definisi krisis komunikasi, di mana ketika sebuah perusahaan itu kan mengalami sebuah insiden, mengalami sebuah kecelakaan ataupun mengalami sebuah serangan dari pihak lain ataupun error atau kan suatu kesalahan, dan itu berimbas kepada reputasi. Dan untuk menjaga reputasi sebuah perusahaan, sebuah corporate, sebuah organisasi, maka diperlukan penanganan-penanganan. Dan penanganan itu dilakukan oleh tim, biasanya itu dilakukan oleh tim PR itu kan bersama dengan corporate secretary dan manajer branding dan lain sebagainya. Seperti apa situational crisis communication? Secara definisi seperti yang dikemukakan oleh Timothy Combs itu dalam artikelnya bahwa SCJTT ini merupakan bagaimana atribusi dari organisasi atau tanggung jawab suatu organisasi untuk bisa mendeteksi, untuk bisa menangani krisis ataupun memberikan atau melakukan atau membuat strategi krisis gitu kan, strategi penanganan krisis sehingga untuk bisa melakukan perlindungan terhadap reputasi organisasi. Jadi tujuan utama dari situational crisis communication theory adalah bagaimana menyelamatkan reputasi organisasi. Jadi kasus-kasus seperti banyak perusahaan itu kan sudah memiliki reputasi bagus gitu kan. Mereka sudah memiliki banyak pelanggan, mereka sudah memiliki banyak customer, mereka juga ingin menjaga relasi dengan investor gitu kan, dengan pemerintah dan lain sebagainya, sehingga reputasi itu harus dijaga, dan reputasi tersebut itu bisa saja hancur dalam sekejap mata gitu kan ya, ketika terjadi suatu krisis, seperti kalau misalnya Garuda itu mengalami kecelakaan atau problem handling misalnya delay dan lain sebagainya, ketika itu viral di media sosial itu juga akan berpengaruh pada krisis. Seperti Pertamina itu kan kasus etanol kemarin ya, di mana banyak motor ataupun mobil yang melepuh jadi tidak bisa jalan dan lain sebagainya, itu juga berdampak pada reputasi organisasi ataupun korporasi. Kemudian bahwa dampak dari krisis itu sebenarnya itu adalah bagaimana upaya menyelamatkan purchase intention. Jadi jangan selain reputasi itu adalah sebuah perusahaan itu bisa memaintain itu kan customer agar tetap membeli produk tersebut. Ketika banyak kasus misalnya kasus Pertamina ketika banyak bensin campuran etanol atau bensin yang tidak lagi murni, maka kan ada sebagian atau sedikit konsumen Pertamina itu kan berpindah ke SPBU asing dan lain sebagainya yang dianggap lebih murni. Jadi perpindahan konsumen itu berusaha dicegah gitu kan dengan penanganan ataupun respon yang efektif dalam menghadapi komunikasi krisis tersebut. Apa yang dilakukan biasanya itu denial dalam dalam situational crisis communication itu biasanya yang paling populer itu denial. Jadi denial itu adalah bagaimana penolakan. Jadi mengakui bahwa serangan-serangan misalnya
serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Jadi denial itu lebih bersifat penyangkalan bahwa hal tersebut itu tidak terjadi. Denial itu biasanya akan cenderung menggunakan pendekatan space code. Space code, jadi ada pihak-pihak lain yang akan disalahkan. Bisa juga pihak ketiga, bisa juga supplier, bisa juga distributor. Distributor denial ini biasanya strategi yang dilakukan sebagai upaya upaya untuk membela diri. Selain denial itu ada bagaimana untuk excuse ya, excuse atau mengurangi. Jadi manajer itu biasanya atau PR itu biasanya akan menyangkal hal tersebut. Biasanya salah satu cara untuk menyangkal itu adalah dengan apa? Bukan menyangkal, salah satu mengurangi adalah pihak kita sedang melakukan penyelidikan, pihak kita sedang melakukan investigasi terhadap hal tersebut. Kita sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut. Jadi ada upaya untuk mengurangi ketegangan, untuk mengurangi tekanan-tekanan dari pihak lain dengan cara yaitu salah satunya itu lainnya itu dengan memberikan justifikasi. Justifikasi itu seperti apa? Bahwa kita sudah melakukan penelitian, bla bla bla, kita sudah bekerja dengan pihak ini, bekerja dengan pihak lain untuk mengontrol kualitas mutu dan lain sebagainya. Jadi upaya diminish itu untuk berusaha ada excuse, ada alasan-alasan untuk membela diri. Kemudian ada upaya membangun kembali report itu biasanya dengan memberikan kompensasi kerugian ya. Kompensasi kerugian itu misalnya terjadi kecelakaan pesawat, ada korban, dia memberikan kompensasi kepada korban. Kemudian ada misalnya ada kasus perusahaan yang apa namanya itu pencemaran limbah, maka akan memberikan memberikan kompensasi. Membangun upaya revolt itu biasa dilakukan yang paling umum adalah dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa perusahaan atau korporat ataupun institusi tersebut mengakui suatu kesalahan. Jadi permohonan maaf itu biasanya itu kan dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan lain sebagainya. Jadi untuk mengakui sebuah kesalahan. Cuma di kalangan pemerintahan Indonesia ataupun di para pejabat itu ketika melakukan permohonan maaf itu tidak ada follow up-nya. Itu kan hanya meminta maaf aja hanya sebagai bagian dari penanganan komunikasi krisis. Padahal idealnya kalau seperti di Jepang ataupun di Barat ketika ada permohonan maaf itu umumnya itu adalah mengundurkan diri atau perbaikan kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah reinforce bolstering. Dia mengingatkan kembali bahwa kita sudah pernah melakukan ini hal-hal baik yang pernah dilakukan. Jangan sampai hal satu titik nila atau keburukan itu menghancurkan reputasi. Jadi mengingatkan kembali kepada publik bahwa kita sudah pernah melakukan berbagai kebaikan, berbagai program-program dan lain sebagainya. Jadi diingat kembali. Kemudian ada penghargaan. Jadi penghargaan itu biasanya itu diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki kinerja baik, baik baik dalam institusi tersebut maupun dalam institusi eksternal. Dalam misalnya penghargaan kepada stakeholder, kepada masyarakat, kepada aspek-aspek pemerintah dan lain sebagainya. Selain itu reinforce atau bolstering itu juga bisa dilakukan dengan cara bahwa perusahaan tersebut atau korporat tersebut juga menjadi korban dari misalnya menjadi korban dari krisis tersebut. Jadi misalnya ada blaming self, jadi menyalahkan diri sendiri. Jadi blaming self ini juga diperlukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari korban, kita adalah bagian yang apa namanya bagian dari kesalahan pihak lain dan lain sebagainya. Kita contohnya kasus yang sedang populer itu antara Aqua dengan Kang Deddy Mulyadi, yaitu kan kita tahu bahwa Aqua di dalam berbagai iklannya di YouTube, di media sosial dan di televisi, mereka selalu mengatakan bahwa airnya itu dari pegunungan. Jadi perbandingan apa istilahnya ya, pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat termasuk saya ataupun konsumen itu bahwa air itu kan berarti mengalir dari pegunungan, apalagi iklannya itu ada air terjun, ada sungai dan lain sebagainya. Tetapi KDM itu kan melalui akun di YouTube-nya itu kan melakukan sidak gitu kan sekitar beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu lebihan itu melakukan sidak di pabrik Aqua bahwa di situ ditemukan bahwa Aqua itu ternyata mengambil airnya itu kan dari sumur dengan kedalaman 100 meter lebih gitu kan ya. Kalau sumur-sumur di perumahan itu kan kisarannya antara 8 sampai 23 meter. Jadi air
dengan penemuan ini akhirnya muncullah stigma apa munculnya opini disebut bahwa Aqua gitu kan, apalagi judul yang ditulis di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi itu sidak sidak perusahaan air mineral, dia tidak nyebut Aqua, tapi kan di situ sudah jelas bahwa itu memang pabrik Aqua. Ternyata sumber airnya dari bawah tanah gitu. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat kontradiktif. Sebagai PR itu apa yang dilakukan gitu kan. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat bereputasi ya karena Aqua beberapa kali kan diserang sebelumnya itu kan diserang juga oleh Dr. Richard oleh para peneliti lain tentang kualitas galon Aqua ya. Ternyata galon Aqua itu mengandung apa BPA dan lain sebagainya gitu kan. Jadi tidak higienis bisa menimbulkan kanker dan itu kan sudah dijawab juga oleh Aqua dan kali ini tuh Aqua mendapatkan serangan serangan lagi, istilahnya serangan reputasi lagi. Apa yang dilakukan Aqua? Aqua langsung bermain ya, langsung memberikan klarifikasi, langsung memberikan memberikan tanggapan, memberikan opininya, baik dengan menggunakan press release itu kan, ataupun bermain di media sosial. Jadi penegasan-penegasan yang dilakukan Aqua itu lebih bersifat itu denial. Jadi tidak mengakui, ya kan? Kalau yang saya lihat itu bahwa Aqua tetap mempertahankan pernyataan sebelumnya, klaim sebelumnya bahwa air gitu kan, bahwa air yang diolah ataupun dijual gitu kan oleh ke masyarakat memang air pegunungan. Bahkan Aqua menunjukkan 19 itu kan dalam video yang ada di Instagram itu dijelas ada 19 sumber sumber air mata air pegunungan dan tidak ada klaim bahwa tidak menunjukkan bahwa Aqua itu mengakui bahwa di situ ada menggunakan sumber sumber tanah gitu kan, sumber air tanah. Penegasan-penegasan itu juga diiringi bukan hanya sekedar klaim semata, ya kan? Bukan hanya klaim semata, tetapi dalam press release-nya itu Aqua juga mengajak para ahli, gitu kan ya, mengajak para ahli dari Unpad, dari UGM, kalau nggak salah yang di situ menunjukkan bahwa kualitas air Aqua itu memang dari pegunungan, bukan dari bawah air. Ini kan menunjukkan bagaimana upaya denial ya, jadi upaya untuk menjaga reputasi Aqua, maka Aqua mengatakan bahwa air kita tetap dari air pegunungan dan itu dilakukan dengan campaign itu kan ya dengan campaign yang masif di media sosial dan di iklan-iklan. Jadi pemilihan denial itu adalah bukan ini ya apa justru bukan mengakui bahwa memang air air itu memang air aqua itu air bawah tanah itu tetapi air pegunungan dan tetapi yang menjadi pertanyaan disebut itu kan pertanyaan apa klaim dari aqua tersebut itu menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan netizen di tangan masyarakat. Bagaimana pembuktiannya? Apakah klaim tersebut benar? Apa hanya dengan dukungan riset semata dari klaim satu pihak yang dilakukan Aqua? Tetapi di sini Aqua juga belum ya, belum mengajak beberapa pihak lain ya, pihak eksternal untuk melakukan penyelidikan bersama. Memang ini untuk membuka istilahnya melakukan apa ya, melakukan audit bersama, untuk melakukan forensik bersama untuk membuka seperti apa sebenarnya dan apa ada yang disembunyikan. Untuk itu diperlukan suatu apa ya, itu kan seperti dalam komunikasi dalam dalam etika itu kan ada kejujuran dan lain sebagainya. Tetapi dalam apa etika corporate itu di apa namanya diutamakan bahwa menyelamatkan reputasi perusahaan itu adalah hal yang utama. Karena itu denial penolakan itu menjadi hal yang sangat signifikan dan dianggap tepat itu yang dilakukan oleh Aqua. Saya kira itu jadi teman-teman boleh mulai mengirimkan apa, mengirimkan tugasnya ya kan. Mengirimkan tugasnya dengan berbasis kepada kasus dan itu dilakukan apa dikerjakan dikerjakan individu ya, bukan bukan kelompok. Karena tujuannya kalau di RTM itu kan tugasnya kelompok, tetapi ini saya buat individu, saya kira teman-teman bisa mengerjakan sendiri dengan demikian teman-teman akan memberikan apa istilahnya mendapatkan insight dan bisa memberikan opini-opini yang bersifat personal. Mungkin ada pertanyaan ya, jika tidak ada teman-teman boleh bertanya via WA personal di di apa WA grup. Terima kasih atas
Ke Teman saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.